Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Jadi ini adalah bincang buku yang kesekian yang diikuti oleh segelintir orang. Jadi ini sekadar cerita aja ya untuk Davin sama Aska. Jadi bincang buku awal-awal dijalankan itu juga suasananya kayak gini. 2-3 orang gitu. Jadi kadang selalu orang tertarik, bagus, tapi nggak langsung banyak yang datang gitu. Tapi lama-lama karena konsisten dijalankan, satu-satu mulai datang, akhirnya ya udah jalan gitu. Jadi dulu itu kami memang punya komitmen untuk konsisten menjalankan program karena kami yakin ini diminati oleh banyak orang gitu. Jadi memang hanya butuh konsistensi sampai pada akhirnya orang akan bilang, oh setiap minggu pasti akan ada bincang buku. Jadi orang datang gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit orang ini tidak akan mengurangi kegairahan kita dalam mendiskusi buku. Kalau cuman kita bertiga ya udah nanti kita saling nanya-nanya aja, saling diskusi tentang buku-buku yang kita baca. Gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari siapa dulu? Om Bimpa. Ya udah aku dulu ya. Oke, Bang Ned. Saya sebetulnya nggak begitu siap membicarakan buku yang saya baca. Karena pertama buku yang ada 3 di hadapan saya ini ada ceritanya sendiri-sendiri. Aku mulai dari yang tengah. Ini judulnya Camp Pengasingan Moncong Loe yang ditulis oleh Taufik. Kenapa saya ngambil buku ini? Karena tepat pada hari ini, tadi siang saya menerima berita duka. Penulisnya ini orang Sulawesi, itu meninggal dunia. Nah ini saya kalau nggak salah saya bertemu dengan beliau itu cuman 1 kali. Beliau juga kuliah di pasca sarjana di Universitas Hasanuddin, tempat saya juga kuliah gitu. Dan studi yang diambil juga ilmu sejarah, sama dengan studi saya untuk S1-nya gitu. Dan buku ini fenomenal di kampus dulu, apalagi untuk di ilmu sejarah, karena pertama ini bisa kami kategorikan sebagai buku sejarah, historiografi gitu, penulisan sejarah. Nah, pertama buku ini aku nggak baca ulang karena mendengar berita duka, jadi aku pikir ya saya tidak akan mengulas bukunya, itu cuman sebagai bentuk penghormatan kepada beliau gitu yang sudah berpulang pada hari ini gitu, untuk menyebut bukunya. Ini bukunya yang bisa dibilang jadi bahan perbincangan, khususnya yang punya minat sejarah, khususnya lagi sejarah lokal di Sulawesi. Gitu. Kenapa? Karena temanya ini sebetulnya tema yang banyak kita baca untuk sejarah 65. Orang-orang yang diasingkan di Pulau Buru, orang yang diasingkan di pulau-pulau tertentu, orang-orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa 65 itu. Nah, ini konteksnya adalah Sulawesi Selatan. Nah, Moncong Loe ini nama daerah, secara administratif nama kecamatan di belakang Makassar gitu ya. Dan saya punya persentuhan sebetulnya secara pribadi dengan daerah ini karena dulu saya KKN di tempat ini. Walaupun di desanya, bukan di kecamatannya gitu. Tapi kadang kan kalau kami ketemu gitu sesama teman-teman KKN di kecamatan yang sama, ya udah kita ke kecamatan gitu. Nah, jadi Moncong Loe ini kondisinya sekarang itu sudah jadi kayak kota. Itu udah terhubung. Dulu itu untuk mencapai daerah itu kami harus melewati jalan tanah yang berbatu-batu gitu. Tapi sekarang udah kayak udah kayak kota lah, kayak gitu. Iya, udah aspal gitu, udah kerasa dekat banget dengan Makassar gitu. Nah, jadi buku ini bercerita tentang orang-orang yang dianggap terlibat dengan peristiwa 65 di Sulawesi Selatan. Dan mereka kemudian dibuang di Moncong Loe, dan ceritanya mungkin mirip-mirip lah dengan daerah-daerah pembuangan orang-orang
di daerah lain, entah di Bali, entah di Jawa gitu. Miripnya maksudnya adalah bahwa mereka dibuang ke daerah yang itu kayak berupa hutan gitu, dan kemudian orang-orang yang dianggap komunis ini gitu ya, yang terlibat dalam peristiwa 65 itu dipaksa untuk bekerja di situ. Nah, yang menarik yang ada di sini ini ada kisah tentang anak SMP yang dianggap terlibat, dibuang juga. Anak SMP, anak SMA ya, intinya masih sekolah gitu. Poinnya itu, gitu. Dan yang menarik di sini adalah metodenya. Kalau nggak salah metode yang dipakai adalah metode sejarah lisan. Sejarah lisan itu sebuah metode sejarah yang sempat banyak dijadikan sebagai alternatif di Amerika Serikat dan di beberapa daerah lain untuk menggali sejarah-sejarah orang-orang yang tidak punya dokumen. Jadi kan selama ini sejarah itu selalu identik dengan dokumen. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya dokumen? Nah, jadi sejarah lisan itu pernah banyak dipakai khususnya pasca 98. Jadi setelah 98 itu kan keran demokrasi, keran membicarakan banyak hal itu kan terbuka lagi tuh. Nah, khususnya dalam lapangan ilmu pengetahuan yang berkeinginan untuk mengadvokasi mendorong orang-orang yang selama ini tidak punya suara selama masa Orde Baru untuk bersuara kembali menggunakan metode sejarah lisan. Jadi dulu kan teman-teman barangkali ingat ya, kayak Gerwani selama masa Orde Baru itu kan distereotipkan sebagai perempuan yang menyilet-nyilet tubuh jenderal, menari telanjang, padahal kan sebetulnya kalau dalam lapangan penelitiannya itu bohong semua gitu. Nah, cuman kan mereka nggak diberikan ruang buat bersuara, buat bicara, buat membantah semua itu gitu. Nah, nanti setelah Orde Baru runtuh, baru kemudian sejarawan-sejarawan ini mulai punya keberanian gitu, punya ruang untuk mewawancarai kembali para anggota Gerwani yang selama ini tersisihkan gitu. Jadi mereka diberikan ruang melalui metode sejarah lisan. Kenapa metode sejarah lisan? Karena kan mereka otomatis bisa dibilang nyaris tidak punya dokumen tentang apa yang mereka lakukan. Jadi mau tidak mau harus pakai metode lisan, wawancarai mereka gitu. Jadi metode sejarah lisan secara akademik berbeda dengan metode wawancara yang dilakukan oleh jurnalisme misalnya, karena di situ ada pertanggungjawaban intelektual, jadi ada syarat-syarat tertentu gitu. Jadi karena bagaimanapun ingatan orang itu kan bisa soak, apalagi sudah tua gitu, sehingga sejarah lisan itu punya metodenya sendiri. Itu dia kenapa jadi panjang lebar ya, padahal tadi sebetulnya saya mau singgung sedikit sekali tentang buku ini sebagai penghormatan beliau, yang padahal kemarin saya sama seniorku sama juniorku tuh sempat berkeinginan untuk ketemu beliau kalau saya sempat ke Makassar gitu, tapi ternyata saya dapat kabar di Facebook dari statusnya seniorku yang seangkatan sama beliau tuh meninggal dunia gitu, jadi sedih banget gitu. Jadi gitu teman-teman, jadi buku ini Camp Pengasingan Moncong Lowe ini adalah buku dari almarhum Taufik yang selain sebagai seorang intelektual, waktu hidupnya juga bergerak di lembaga advokasi dan pendidikan anak rakyat. Oke, yang sedang aku baca, aneh ya. Jadi aku sebetulnya mau menamatkan buku terbarunya Han Kang, We Do Not Part. Ini Han Kang. Aku sedang membaca buku ini dan masih di halaman 60-an. Jadi dari keseluruhan halaman ini ada 350-an lah. Sejauh ini membaca Han Kang yang terbaru ini itu mengingatkan aku pada karya pertama dia yang aku baca dan yang banyak disebut-sebut sebagai karya terbaiknya dia. Itu judulnya Vegetarian. Vegetarian itu gelap sekali gitu, dan intens sekali penggambaran soal
dark psychology kayak gitu. Maksudnya kayak psikologi tergelap seseorang itu bisa dideskripsikan dengan sangat bagus gitu. Jadi kita bisa merasakan kengerian, eh, perasaan tergelap manusia itu bisa gitu. Dia gambarkan dengan sangat bagus. Dan buku ini memang dia realis ya. Kalau vegetarian kan bisa dibilang agak sedikit mungkin surreal, mungkin enggak juga ya. Cuman memang dia agak membawa kita ke imajinasi soal psikologi gitu. Nah, kalau ini memang dia realis tulen. Jadi aku baru masuk pada bagian-bagian pengenalan tokoh gitu ya, tokoh-tokohnya. Di sini sebetulnya nggak banyak tokoh sebetulnya yang intens bersinggungan. Itu sebenarnya ada 2 tokoh namanya nama Korea itu Keong Ha gitu. Keong Ha sama siapa? Ada temannya gitu yang kalau Keong Ha ini seorang penulis dan temannya itu adalah seorang fotografer. Tapi yang di sini waktu diceritakan si temannya ini sedang suka dengan pekerjaan perkayuan, pertukangan gitu. Karena di sini ketika mereka bertemu dan bagian-bagian tokoh pendalaman tokoh, perwatakan tokoh itu di bagian-bagian yang awal ini kita ayo silakan Rabia. Ya, jadi aku lupa nih. Jadi Keong Ha ini menjenguk temannya di rumah sakit yang baru saja kepotong jarinya sama mesin gitu. Nah, yang aku suka dari Han Kang itu, dia selalu mampu membuat kita, setidaknya buatku ya, mampu merasakan kengerian gitu. Kalian pernah ngerasa nggak misalnya bahwa ujung kertas itu bisa melukai gitu loh? Iya. Nah, mendeskripsikan itu kayaknya nggak gampang ya gitu. Dia itu kayak mampu mendeskripsikan sebuah keadaan yang bikin kita merinding gitu. Misalnya dia melalui metafor siput yang berjalan di atas mata pisau. Siput loh. Siput kan lambat gitu. Terus dia berjalan terus mata pisau untuk memetaforkan tentang keadaan yang dia rasakan. Itu menurutku kayak ngeri banget gitu. Menurutku Han Kang ini mengulang kembali kepiawaiannya dia dalam membuat deskripsi yang bisa bikin kita merinding gitu. Dan kemarin ini aku diskusikan sama teman. Kenapa aku membaca novel ini? Karena sudah jatuh cinta dari halaman pertama. Karena pertama, yang aku suka adalah tidak ada satupun metafor gitu ya, diksi yang tidak ada fungsinya. Misalnya ketika dia bilang bahwa angin seperti apa gitu kan, tapi ketika dia menyebut objek yang mirip dengan yang sedang dia bicarakan, objek itu sebetulnya ada fungsinya, dia akan bicarakan. Misalnya gini ya, aku bacakan. Bagian pertama judulnya Kristal. Salju turun perlahan. Salah satu sisi hamparan tanah yang kupijak terhubung dengan gunung landai. Ribuan batang kayu hitam tumbuh mulai dari puncak gunung hingga ke sisi bawah sini. Tebal batang kayu itu selebar rel kereta. Ingat ya, selebar rel kereta. Dia ingin memberikan gambaran ke kita bahwa selebar apa sih gitu rel kereta. Tapi rel kereta ini nanti akan dia ceritakan. Kayak gitu. Dengan tinggi yang berbeda sedikit satu sama lain, layaknya manusia dari berbagai rentang usia. Dia akan menceritakan tentang sekumpulan manusia dari berbagai rentang usia. Jadi dia tidak hanya sekadar meminjam gitu, tapi ada fungsinya kenapa dia memakai itu. Namun, pohon-pohon itu tidak kaku seperti rel dan justru agak miring atau bengkok sehingga membuatnya tampak seperti ribuan lelaki, perempuan, dan anak-anak kurus yang saling bertatapan sambil berangkulan.
Nah ini dia kan bercerita soal itu, gitu. Padahal kan dia hanya menyebut itu sebagai metafor gitu, untuk membantu pembaca kondisi alam yang sedang dia lihat, pohon-pohon itu seperti apa, kayak gitu. Jadi ternyata ketika dia bilang seperti manusia, anak-anak yang kurus, dia akan menceritakan itu nanti soal anak-anak yang kurus itu. Nah ini bagian ini yang menyentak banget menurutku. Aku ulang bagian terakhir ya. Namun, pohon-pohon itu tidak kaku seperti rel dan justru agak miring atau bengkok sehingga membuatnya tampak seperti ribuan lelaki, perempuan, dan anak-anak kurus yang saling bertatapan sambil berangkulan. Apa makamnya ada di sini? Pikirku. Apa semua pohon ini adalah nisan? Itu aku langsung, oh itu pembuka yang sangat, oh ini ada apa ini? Ini kan menurutku pembuka novel yang sangat kuat gitu. Gitu. Sehingga dan jagonya dia lagi, rasa penasaran itu kayak rasa penasaran pembaca, setidaknya buatku itu dia permainkan gitu. Enggak langsung dia ceritakan lagi gitu. Ternyata ini adalah mimpi buruk. Mimpi buruk yang dia alami setelah menulis tentang pembantaian di Korea. Gitu. Jadi ini jago banget Xian ini menurutku. Pokoknya dia membuat metafor selalu ada fungsinya. Jadi dia membuat sebuah kalimat itu kuat banget gitu. Ada fungsinya semua gitu. Jadi ibarat sebuah lukisan, tidak ada satupun di dalam lukisan itu yang hanya punya misalnya kayak menggambarkan properti dan fungsinya sebagai estetis saja. Enggak, ada maknanya semua kayak gitu. Jadi sama dengan ini. Ketika dia bilang mirip rel kereta, bukan hanya karena ingin membantu kita membayangkan bahwa itu mirip rel kereta, tapi rel keretanya akan berfungsi. Sama dengan manusia-manusia tadi kan, padahal dia hanya membantu pembaca untuk membayangkan pohon-pohon yang berbeda-beda tingginya itu seperti manusia, ribuan manusia gitu. Tapi ada yang seperti manusia yang saling berangkulan gitu. Itu kan kayak ada apa ini gitu. Kenapa dia buat metafor seperti itu? Terus tiba-tiba job gitu, tiba-tiba langsung dilanjutkan dengan yang bagian tadi itu. Apa makamnya ada di sini? Pikirku. Apa semua pohon ini adalah nisan? Itu menurutku sebuah pembuka novel yang dahsyat banget. Makanya aku langsung putuskan baca ini. Kayak gitu. Dan sekarang baru di bab ketiga, judulnya Baja Salju. Itu teman-teman. Terus terakhir aku ada buku oligarki tapi tidak akan aku ceritakan. Nggak tahu. Aku masih pusing sebetulnya. Bukan pusing sih, sebenarnya bagus penjelasannya, tapi rumit ternyata. Oligarki itu bukan sedikit aja ya. Jadi kan kita sering sekali menyebut kata oligarki, tapi kita nggak tahu oligarki itu apa gitu. Jadi misalnya orang sering mengartikan bahwa oligarki itu suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan, yang diperintah oleh segelintir orang saja. Menurut dia enggak seperti itu, enggak sederhana itu. Gitu. Oligarki tidak sederhana itu. Oligarki itu poinnya adalah politik mempertahankan kekayaan. Gitu. Seperti apa barangkali di bincang buku berikutnya akan aku ceritakan. Jadi gitu teman-teman ya. Maaf aku agak sedikit panjang ceritanya karena tadi aku lihat cuma sedikit orang, jadi kita harus perpanjang-panjang lah. Gitu. Tapi ternyata udah bertambah, nggak apa-apa. Mungkin Ariel sini aja Ariel, supaya masuk frame. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi aku mau bilang bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena penulis buku ini yang aku pegang ini meninggal hari ini dan dia seniorku gitu. Sedih banget gitu menerima berita itu. Seperti itu teman-teman. Berikutnya mungkin langsung ke Davin. Aska dulu. Boleh? Aska dulu. Ya, Aska ya. Yang muda dulu ya. Yang muda dulu nggak tuh? Berarti aku dong muda. Mudah banget. Pembukaannya kayak gimana nih? Bebas, santai aja. Oh, ya, santai. Baik. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska. Jadi di sini saya mau menceritakan tentang buku Kejahatan dan Hukuman Fyodor Dostoevsky. Buku ini dulu sebenarnya pengen saya baca waktu masih kecil, sekitar SD atau TK, tapi nggak dikasih sama bapak saya karena katanya ini buku orang dewasa. Sekarang setelah saya baca, iya benar buku orang dewasa.
Tapi di bagian politiknya, kalau di bagian psikologinya menurut saya ini anak SD mungkin nggak boleh, tapi untuk anak-anak zaman sekarang mungkin bagus ya. Soalnya sekarang kejahatan itu kita benar-benar nggak mengerti kejahatan itu sebenarnya apa. Di buku ini benar-benar dijelaskan bagaimana perasaan orang yang sudah melakukan kejahatan itu. Bagaimana konflik di dalam dirinya itu apa ya, saling menghajar gitu loh. Ada baik dan buruknya. Di satu sisi dia bilang, saya harus menyerahkan diri dan mengakui kesalahan saya. Tapi di satu sisi dia juga nggak pengen melakukan itu. Terus perdebatannya lumayan panjang, belum lagi masalah-masalah di luar itu. Dan saya sukanya penulisan Fyodor Dostoevsky ini, dia benar-benar bisa menggambarkan baik itu karakter maupun lingkungannya itu benar-benar digambarkan. Karena di sini di buku Kejahatan dan Hukuman ini kita nggak pernah lupa kalau latar belakangnya itu di Petersburg, kota Rusia yang benar-benar kumuh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di internet mungkin ada tempat-tempat yang kelihatannya bersih, tapi di sini benar-benar gambarkan kumuh, kotor, bau, dan tidak ada tempat yang bersih di sini. Seolah-olah si Raskolnikov ini dia itu tinggal di kota yang penuh dengan kejahatan gitu. Padahal harusnya tidak begitu. Iya. Terus saya juga suka di bagian romansanya karena dia benar-benar tidak mendorong kayak di novel-novel biasanya mendorong aku cinta kamu bla bla segala, enggak. Dia seolah-olah kayak bilang aku cinta kamu tapi tidak pakai kata itu gitu. Dia benar-benar saya terkejut gitu. Kok bisa? Tapi ceritanya ini tentang apa sih? Tentang pergelutan dalam Raskolnikov ini. Sebenarnya pusatnya di Raskolnikov, cuman kebanyakan itu ada masalah yang muncul di sekitar dia dan itu juga ikut diceritain. Terus ini gimana cara lanjutannya nih? Santai aja. Lumayan membingungkan gue cara melanjutannya. Mas tanyain dong, Mas. Tadi ada apa Mas? Apa tadi? Raskolnikov. Itu boleh dijelasin? Itu nama tokoh utamanya. Oh. Dia laki-laki yang dia itu mahasiswa, lebih tepatnya mantan mahasiswa. Putus sekolah gara-gara nggak punya uang. Terus dia itu orang aneh sebenarnya. Dia bisa dibilang orang baik hati, tapi bisa juga dibilang enggak karena sifatnya yang narsis, terus punya gengsi yang tinggi. Ibaratnya kayak orang miskin, baik hati, tapi tingkahnya itu kayak bangsawan. Bener-bener orang aneh bisa dibilang. Orang aneh. Aneh tapi bangsawan. Iya. Apalagi yang bisa dibahas dari buku. Kalau aneh tapi miskin. Dia di buku ini banyak sekali karakter-karakter aneh menurut saya. Misalnya si Sri siapa sih namanya? Bukan, ini bukan buku pertama lagi. Sri Gladov, siapa nama istrinya, suaminya si saya lupa nama karakternya, cara penyebutannya saya benar-benar nggak bisa nyebut nama-nama Rusia di sini. Tapi katanya di sini tokonya banyak ya? Lumayan, tapi menurut saya sedikit. Ada berapa? Sekitar berapa? Lebih dari 10. Tapi menurut saya nggak terlalu banyak tokoh 10 itu. Tapi yang paling menonjol si Raskolnikov itu ya? Iya, yang paling menonjol Raskolnikov karena fokusnya memang tertuju ke dia soalnya. Kalau sisi politik yang menurutku dewasa itu maksudnya gimana? Ya perpecahan kekaisaran Tsar sama orang-orang yang memberontak itu kan topik yang lumayan serius dan harus orang dewasa lah istilahnya yang mengerti hal seperti itu. Gimana ya? Ya. Ayo. Sini. Masuk frame. Ayo. Cepatnya dong boleh. Iya. Ini sudah 4:30 lebih ya? Iya. Gas. Lanjut. Yes. Jadi pertanyaannya apa?
Oh, tadi ke soal sisi politiknya. Nah, sisi politik. Berarti latar konflik politik SAR dengan Iya. pemberontakan rakyat gitu ya. Belum lagi ada propaganda tentang orang-orang sosialis. Mm-mm. Itu kan kalau sebenarnya saya secara pribadi nggak tertarik. Jujur aja nggak tertarik. Tapi Raskolnikov sendiri punya pandangan politik nggak digambarkan di sini? Bener-bener hampir nggak ada. Oke. Orang yang berfokus di politik itu ada 2 kayaknya di sini. Si Ruzikmin sama temannya lagi satu namanya siapa? Aidit. Bang Aidit siapa? Beda ya. Aidit siapa ya? Suaminya Dijenska. Saya lupa namanya padahal sudah sering disebut. Nah, itu dia punya pandangan politik, bahkan sampai curiga kalau ternyata Raskolnikov ini jangan-jangan sebenarnya pemberontak politik gitu. Terus bawa adiknya. Padahal kan dia cuma bingung. Aku mau tantang kamu. Coba bisa nggak nyebut dari lebih dari 10 tokoh ini? Berapa banyak yang bisa kamu sebut? Raskolnikov. Saya tidak bisa sebut nama Rusianya. Itu masalahnya. Susah banget ya. Susah ya. Raskolnikov, Ya. Dijenka, Katrinova, Ruzikmin, terus Petrovich. Ya, gimana sih Iya, penyebutnya? Iya, kayak gitu-gitu lah. Petrovich, terus si Komandan Mesiu. Cara penyebut namanya siapa? Iya. Karena banyak orang yang membahas buku ini dan mereka bilang bahwa kesulitannya di situ menghafal namanya karena Rusia itu. Kalau tokohnya ingat-ingat aja, tapi kalau namanya itu loh, Oh iya ya, karakter tokohnya tahu gitu Iya. siapa tokohnya. Cuman namanya gitu ya. Andrei Semonovich. Andre ya. Gimana cara nyebutnya? Tapi endingnya gimana? Endingnya itu ending yang cocok. Karena pada akhirnya dia bertobat dan diberikan kebahagiaan, ya itu ending yang cocok. Raskolnikov itu. Iya. Tapi kok sama Sonya sih? Sama Sonya ya. Sama Sonya. Iya. Jadi kalau di Rusia kan kadang-kadang mereka ada nama yang misalnya namanya apa nih, panggilannya apa, dan banyak tuh panggilannya biasanya. Iya. Oh, kalau dia secara resmi, tidak resmi, terus Iya. sama teman yang dekat, Iya. beda-beda lagi. Iya. Kayak sih. Siapa ya gitu yang ada buku yang karakternya tuh satu tapi penyebutan namanya dia berbeda-beda gitu. Sebetulnya aku pernah baca buku catatannya adiknya Pram selama di Rusia. Di situ ada beberapa tulisan tentang struktur bahasa Rusia, khususnya untuk nama. Jadi sebetulnya bahasa Rusia itu bahasa yang cakep banget secara grammar, secara gramatikal gitu. Maksudnya kayak dia sudah rapi banget gitu. Misalnya kayak kalau perempuan ya mirip lah dengan kita barangkali. Misalnya kayak biasanya kalau nama laki-laki bahasa H gitu kan, Ibrahimovic gitu. Tapi kalau dia perempuan misalnya Nana gitu. Ibrahimovic atau apa kayak gitulah gitu. Tapi kamu sudah baca nggak yang versi kecil buku ini? Oh, belum. Belum. Kamu langsung baca yang versi Iya, saya panjangnya. pengen bacanya lengkap-lengkap aja. Berapa lama kamu bacanya? Buku pertama saya bacanya 3 hari. 3 hari. Soalnya nggak ada kerjaan lain. Oh iya. Kalau yang ini agak lama, Iya. hampir seminggu. Kenapa bisa? Karena tertarik aja. Oh. Ya, karena dulu kan saya pengen baca, cuma nggak dikasih. Akhirnya rasa penasaran sudah menumpuk dari tahun ke tahun. Apa sih yang bikin saya nggak bisa baca? Sekarang baca, ternyata gini. Oke. Terus buku satunya itu mau George menceritakan Orwell. gimana? Ini itulah kegembiraan. Ini buku baru saya ambil hari ini. Baru saya buka terus saya baca. Ternyata isinya masa lalu George Orwell. Cerita tentang sekolahnya. Terus saya membaca buku ini jadi ingat jadi mengerti bagaimana George Orwell punya pandangan tentang sistem yang penuh dengan aturan dan agak korup gitu. Sepertinya ini salah satu inspirasi dia buat nulis 1984 sama Animal Farm, karena banyak di sini nih benar-benar diceritakan tentang sistem dan kekorupan gitu. Walaupun ya saya belum selesai baca sih, baru sampai bagian ketiga. Tapi sejauh ini menarik ya? Lumayan menarik. Oke, ada lagi, Aska?
Cukup aja dulu Oke, sampai sini. nanti kita diskusi lagi ya kalau ada waktu lebih. Oke, berikutnya mungkin ke sebelahnya. Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Waalaikumsalam. Mari. Bung Budi silakan. Oke, sore hari ini saya pengen sedikit mengulas ya tentang buku autobiografinya Muhammad Hatta gitu. Oh, kamu suka baca autobiografi ya? Nah, sedikit saya jelasin. Nah, memang saya kalau nggak salah ingat buku biografi atau autobiografi yang pertama saya baca itu tentang ceritanya Buya Hamka yang judulnya Ayah. Gitu. Jadi itu semacam biografi lah gitu dari sisi anaknya gitu. Nah, dari awal seingat saya itu buku pertama biografi yang saya baca gitu. Yang genrenya biografi. Ya, yang genre biografi. Nah, dari sana kok ada keseruan lah gitu. Beda rasanya ketika baca novel. Baca novel kan kita fantasi lah gitu. Kita menghayal banyak, tapi ketika kita baca buku biografi itu gini ya, kita tahu masa lalu orang gitu, apalagi dia tokoh terkenal gitu ya, dan mulai dari sana kayak baru nyadar ternyata ya seru juga ya gitu baca buku autobiografi atau biografi. Nah, kemarin juga saya sempat yang pertemuan yang lalu bahas tentang memoir lah gitu bahasanya. Nah, sekilas tentang buku sebenarnya saya agak bingung sih sebenarnya ngejelasin ini buku autobiografi atau memoir gitu, karena di kata pengantarnya kalau nggak salah itu judul aslinya itu ada kata memoirnya gitu. Nah, mungkin ada yang belum tahu kan bedanya memoir sama autobiografi itu. Memoir itu kisah orang yang cuma menceritakan per peristiwa gitu. Jadi dia tidak menceritakan dari lahir sampai meninggal gitu. Nah, di sini nih awalnya sebenarnya judulnya itu ada kata memoirnya, tapi di di terbitan terbaru lah gitu, dia kan dicetak ulang lagi gitu di tahun 2010 kalau nggak salah cetakan itu ada kata autobiografinya gitu. Jadi sebenarnya saya agak bingung juga sebenarnya ini ngejelasin apa. Tapi terlepas dari itu, buku ini menceritakan memang dia dari awal kelahirannya Bung Hatta gitu sampai, dan itu pun dia nggak lengkap sebenarnya. Bukunya kan ada 3 jilid nih. Itu saya lupa sih intinya. Jilid pertama itu dia menjelaskan dari lahir sampai kalau nggak salah sampai pra kemerdekaan kalau nggak salah, dan kedua itu baru menjelaskan ketika dia jadi PM Perdana Menteri RIS dan selanjutnya gitu. Jadi 3 jilid itu tidak menjelaskan, nggak jelasin sampai dia meninggal gitu. Nah, beberapa hal menarik saya juga belum selesai baca sih, baru sampai baca halaman 77 gitu. Beberapa hal menarik yang bisa saya mungkin sharing ya terkait Bung Hatta ketika saya baca sampai halaman 77 ini. Mungkin kita kenal Bung Hatta sekilas pas SMA atau SMP lah gitu kan, di pelajaran IPS gitu kan. Biasa kita tahu ya kalau Bung Hatta adalah salah satu proklamator Ken Soekarno gitu, dan pas di SMP atau SMA pun kita hanya mengenal sedikit gitu. Nah, di buku ini ada beberapa hal menarik yang sebelumnya kalau kita nggak baca buku ini pun kita nggak tahu sisi menarik dari Bung Hatta itu gitu. Kayak misalkan mungkin kalau kita kalau kita sebut tokoh nasional katakan atau pahlawan nasional yang Islamis lah gitu katakan, mungkin kita bakal nyebut taunya Buya Hamka gitu, atau Hos Cokro Aminoto lah gitu, yang sisi Islamnya cuma kental gitu. Dan mungkin ketika kita disebut Bung Hatta, mungkin kita beliau adalah orang yang nasionalis saja gitu. Mungkin kita nggak tahu kalau ternyata sebenarnya dari segi silsilah Bung Hatta itu keturunan yang keluarganya itu Islamnya kental banget. Terbukti dari dijelaskan di buku ini, dari sisi keluarga ayah, kakeknya itu salah satu ulama terkenal di Bukit Tinggi lah gitu. Jadi dia punya punya darah istilahnya kalau darah keturunan Islam yang kuat banget gitu. Dilihatkan dari tadi itu silsilahnya itu. Dan ada juga hal yang menarik karena dia itu sebenarnya lahir di keluarga yang Islamis. Sebenarnya Bung Hatta itu diproyeksikan sama keluarganya itu dia itu kuliahnya di Kairo gitu. Kan kita tahu Bung Hatta kan dia kuliahnya pada akhirnya di Eropa gitu kan. Nah, sebelum jauh
dia kuliah Eropa, sebenarnya keluarganya itu dari sisi ayahnya ya, karena tadi itu dia keluarga yang Islamnya kuat, sebenarnya dia itu diproyeksikan pertama masuk madrasah dari sampai SMA, terus lanjut ke Mekah, dan ujungnya dia lanjut kuliah di Kairo. Tapi ya takdir berkata lain lah gitu, akhirnya ternyata Bung Hatta itu akhirnya belok dalam artian tidak mengikuti kehendak dari keluarganya itu, proyeksi awalnya itu, sehingga akhirnya kita tahu dia sekolah di Eropa, di Belanda lah gitu, dan seterusnya gitu. Dan juga dikisahkan juga di buku ini, Bung Hatta itu bisa dibilang dari kacamata teman-temannya lah gitu ya, kayak misalkan Soekarno lah juga dikatakan salah satu orang yang mungkin kebalikan dari Soekarno. Kalau Soekarno itu kan orangnya kita tahu lah ya, flamboyan gitu, suka banget cewek lah gitu. Nah, playboy lah. Nah, Bung Hatta itu dikasih tahu di sini itu kebalikan banget dari Soekarno. Salah satu kisahnya itu diceritakan bahwa dia pernah tuh dicemplungin perjalanan lagi naik mobil gitu, sama ada dia di mobil itu, ada dia cewek sama supirnya. Nah, di tengah jalan bannya kalau nggak salah atau mesinnya mogok gitu, dan supirnya ini pergi untuk cari bantuan lah gitu. Akhirnya kan tinggal berdua tuh Bung Hatta sama cewek itu di mobil gitu. Nah, dikira istilahnya itu Bung Hatta akan mengambil kesempatan lah gitu kan, karena berdua sama cewek gitu kan. Tapi tahu-tahu ketika supirnya balik, diceritakan bahwa ya Bung Hatta tidur gitu di samping cewek. Jadi kayak nggak sesuai banget kita gitu. Biasa ya mungkin kita lah ya, kalau mungkin berdua sama cewek kan mungkin kita ngobrol atau apa gitu. Tapi Bung Hatta saking tadi itu kebalikan atau saking kakunya sama cewek itu, ya dia memilih tidur daripada ngomong lah. Itu bukan Soekarno ya? Ya, namanya dinikahin. Kebayang. Kalau Soekarno mungkin udah langsung dinikahin gitu kan, kebalikan dari dari Soekarno gitu. Terus juga hal menarik yang menarik dari Bung Hatta yang diceritakan di buku ini terkait masalah sebenarnya istilahnya itu perkenalan awal dia dengan dunia organisasi lah gitu. Kita tahu kan Bung Hatta itu kan orang yang organisatoris banget gitu, paham akan masalah ekonomi contohnya, dan itu jelaskan di buku ini. Ya sebenarnya Bung Hatta bisa menjadi seorang itu nggak langsung tiba-tiba gitu. Jadi kayak misalkan nih, dia itu kenapa paham banget ekonomi, karena dari kecil kalau nggak salah dari umur berapa ya, 7 tahun kalau nggak salah, dia itu tinggal sama bapak tirinya gitu, yang seorang pedagang gitu. Nah, jadi dia dapat pemahaman ekonomi itu secara nggak langsung dari diajarkan sama pamannya itu gitu. Juga dijelaskan bahwa dia belajar berorganisasi itu sama juga dari perkenalan dia dengan lingkungannya yang dikenalkan sama pamannya itu. Terkait misalkan tadi itu kan pamannya itu seorang pedagang gitu. Oh ya, ini pedagang. Jadi dia ngeliat tuh pamannya itu tuh, karena di pedagang tuh dia dalam kesehariannya itu dalam beberapa tugas itu mendelegasikan orang untuk mengerjakan tugasnya gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya dia kayak sempat kepikiran misalnya dia dapat konsep masalah desentralisasi dan sentralisasi pemerintahan gitu. Karena juga tadi selain pamannya itu ada bibinya juga yang seorang pengusaha. Nah, dari bibinya ini dia ngeliat semua hal itu dikerjakan sama bibinya gitu. Jadi dari dua orang ini, yang paman sama bibinya itu, dia kayak semacam dapat konsep awal, ternyata yang dilakukan pamannya itu kalau diibarat kepemimpinan dia desentralisasi gitu. Jadi ya cukup paman cukup ngasih tahu sisanya ya biarkan istilah pegawainya gitu yang mengerjakan itu kan itu mirip kayak konsep desentralisasi di pemerintahan gitu. Terus juga sebaliknya di bibinya tuh dia ngelihat semua hal itu dilakukan sampai Z itu pegawainya harus ikut sama bibinya gitu. Jadi pegawainya itu ya mengikuti apa yang dikatakan bibinya, dan dari pengalaman itu dia ngeliat ini kayak semacam cikal bakal sentralisasi gitu dalam pemerintahan. Itu sih beberapa hal yang sejauh ini sampai halaman 77 menarik untuk saya baca. Sedang saya baca. Ini sebenarnya juga ini bukan buku saya, buku adik saya yang beli gitu. Dan
ada saya emang lumayan lumayan Suka sejarah atau gimana? saya lupa kayaknya dia kayaknya FOMO deh dia karena dia sejauh yang saya tahu dia kalau nggak salah itu beli 2021 kalau nggak salah. Oh, Dia yang ini. iya karena dia langsung beli yang 3 jilid. 3 jilid kan karena kan dia langsung bandel gitu kan 3 jilid itu harganya berapa ya? Maksudnya iya sekitar 250. Iya. Saya cukup cukup kaget ya karena saya pribadi buku yang paling mahal saya beli itu berapa ya? Kayaknya 120 deh. Maksudnya kayak heran banget sampai adik saya kok bisa banget ya sampai 250 gitu kan buku dan ya itulah gitu apa? Karena kemarin gue selesai baca buku kayak random aja ngambil kayaknya ini menarik deh gitu. Makanya baca buku. Tapi aku penasaran, ini kan Hatta yang nulis ya? Iya. Itu di bagian ketika dia di mobil dan tidur, apa sih maksudnya? Masa dia nggak ada informasi, dia langsung tidur aja gitu? Iya nggak ada dia cuma konteksnya itu dia pengen nyeritain apa namanya tadi itu perbedaan pribadi dia antara Soekarno itulah gitu. Oke, ya. Konteksnya seperti itu. Berarti perempuan itu perempuan Eropa ya? Nggak dijelasin juga sih Bang. Ya intinya dia kayak apa ya? Ya. Bukan salaman, assalamualaikum. Intinya cerita pengen bilang ya sekaku itulah gitu Bung Hatta gitu kan terkait pribadinya dia gitu. Gaya menulisnya gimana? Gaya menulisnya mungkin yang agak sedikit apa ya? Pada dasarnya kayak apa namanya kayak Sarwadungo gitu. Cuma memang ada beberapa ejaan sih yang masih pakai ejaan lama gitu. Sisanya ya kayak biografi atau biografi Badung beda cuma ada beberapa pakai ejaan lama gitu. Karena dikasih tahu di pengantarnya sih karena katanya kalau itu mau dipakai ejaan sekarang katanya maknanya mungkin akan bergeser gitu. Jadi tetap dipertahankan. Ya akan tetap pakai beberapa ejaan lama gitu. Ya. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Sebuah penjelasan yang sangat menarik ya. Jadi kita bisa tahu apa namanya keseharian Hatta seperti apa, terus ide-ide pemikiran politiknya juga dari mana itu juga ada diceritakan semua. Terima kasih banyak, Navin. Mungkin berikutnya ke yang lebih muda lagi. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore. Nama. Oh, kenalan lagi nih. Ya kan masih. Oh ya siap. Perkenalkan saya Rabiatul Adawiyah. Teman-teman bisa panggil saya Rabiatul atau singkatnya Rabi gitu. Saya di sini masuk ke komunitas teman baca itu melalui program magangnya gitu. Ada program magangnya dan kakak jadi pemateri waktu itu. Oh iya. Iya tanya kan. Saya banyak waktu yang ikut. Iya. Nah, di kesempatan kali ini awalnya tadi datang ke sini tuh cuma pengen jadi pendengar gitu. Pengen dengar cerita teman-teman soalnya saya merasa banyak kegiatan minggu-minggu ini jadi kayak hampa banget gitu kan telinga saya. Hampa. Iya, soalnya kan di tempat kegiatan tuh cuma kerjaan gitu kan bahasnya. Tapi tidak membahas kayak yang seperti teman-teman gitu. Saya merasa kayak sepi gitu kan. Yang jadinya guna untuk mengisi kekosongan telinga gitu kan langsung aja ke sini gitu. Syukurnya banyak waktu luang gitu. Nah, Kayak Aska. Saya kan pengangguran. astaga. Ini sebenarnya nggak selesai sih saya baca buku Esther Lianawati itu judulnya Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Itu lama banget saya pinjam sebenarnya ini. Tapi kemarin malam saya baca setengah gitu kan. Nah, awalnya saya itu asal pilih waktu itu di sini kayaknya sampulnya menarik gitu, warna ungu-ungu cantik gitu kan. Terus mana lagi ada serigala sama ada perempuannya. Saya penasaran nih, masa iya perempuan kayak serigala gitu kan. Apa sih maksudnya si Esther Lianawati ini menggambarkan wanita itu seperti serigala gitu kan. Nah, syukurnya buku ini awal-awalnya itu ngejelasin tentang teori dari psikologi feminis gitu kan, menjelasin gimana psikologi itu kayak menterapi wanita-wanita yang memiliki gangguan psikologis. Nah di sana di awal itu dia menjelaskan banget kalau perempuan itu kalau misalkan depresi atau stres itu dia harus diam di rumah gitu, kayak dikurung gitu. Nah itu teori siapa mungkin namanya lupa saya.
Nah, ada 2 pokoknya teori. Yang diam di rumah itu. Iya. Iya. Teori diam di rumah. Apa ya? Nah, terus ada juga yang bilang kalau misalnya kalau lelaki yang stres itu harus keluar rumah, banyak berkegiatan Betul. gitu dia bilang. Balikan loh. Balikan lagi. Nah, makanya saya awalnya kok relate nih sama yang kayak lingkungan-lingkungan di saya gitu. Misalnya kalau ada cewek yang sakit atau misalnya dalam sakit mental gitu, dia tuh dikurung di kamar, bahkan nggak boleh dikunjungi oleh siapapun gitu, kayak disuruh meditasi lah gitu. Tapi kalau cowok misalkan sakit hati atau apa gitu disuruh kayak jalan-jalan. Kurasa itu suatu hal yang kayak menurutku awalnya itu kayak oh biasalah gitu. Oh ternyata di buku ini ternyata dijelasin itu bahwa suatu hal yang menekan hak dari perempuan gitu asik. Dan itu wah keren nih gue bilang. Akhirnya Provokatif jadinya. enggak sih. Nah, terus di tengah itu langsung saya lompat dan nih saya saking penasaran tentang perempuan itu diibaratkan sebagai serigala gitu kan. Apa sih maksudnya? Nah, di sini dijelasin kalau serigala itu diibaratkan sebagai kebebasan dari perempuan. Perempuan itu berhak gitu ya. Berhak untuk bebas gitu. Melakukan apa yang dia mau gitu. Mungkin di sini serigala itu diibaratkan kayak serem gitu kan. Kita tahunya serem kayak pemakan segalanya, buas gitu ya. Tapi sebenarnya di sini diibaratkan bahwa serigala itu adalah di sini diambil si serigala betina gitu kan. Yaitu penyayang anak gitu. Dia sanggup mengorbankan semua hal gitu untuk anaknya atau bahkan untuk kelompok-kelompok serigalanya. Serigala cibi gitu. Cabi. Nah setelah itu terus habis itu saya menerima lah gitu kan. Oke, saya paham maksud dari judul buku ini. Saya setiap kali membaca buku gitu ya teman-teman, saya selalu kayak menganalisa apa sih maksud judul ini gitu. Kenapa sih penulis ini pakai judul ini gitu kan. Jadi saya tuh kayak menebak-nebak apa maksudnya dan di halaman setengah-tengah ini dijawab lah gitu. Oh maksudnya gini gitu. Nah, ada suatu yang menarik di buku ini di mana dijelasin di sini tuh saya terenyuh gitu kan bahwa untuk di sini dia dijelaskan ibu dan feminitas bahwa seorang ibu itu juga berhak untuk bahagia ternyata. Dia nggak harus mulu-mulu tuh ngurus anak gitu. Yang over 24 jam ngurus anak, apa-apa perhatiin anak dari urus pakaian, makanan dan lain sebagainya. Gitu. Ternyata di kalimat terakhir ini untuk menjadi ibu yang bahagia dia bilang, seorang perempuan berhak dan perlu melakukan hal-hal lain yang dapat membuatnya senang. Hendaknya ibu tidak merasa bersalah jika meninggalkan anak sejenak untuk melakukan aktivitas pribadi yang dapat menyegarkannya. Nah, saya waktu itu langsung tertampar nih sama kalimat ini ngelihat misalkan bibi saya gitu ya, yang tiba-tiba pergi arisan gitu. Pergi arisan ninggalin anaknya itu saya merasa kayak apa sih meninggalkan tanggung jawab kayak gitu. Apalagi misalkan ngelihat mama saya sendiri gitu nonton sinetron dari asar sampai maghrib gitu kan. Saya kayak apa sih mama ini kok nggak lihat anaknya? Aku bilang. Sinetron apa itu? Banyak pokoknya. Dari pagi sampai sore. Banyak di Indosiar apalagi gitu kan. Nah enggak sih sampai dari pagi sampai maghrib, dari sore asar gitu kan. Oh ternyata dari buku ini saya harus kayak lebih mengerti lagi, bukan ibu aja yang harus ngerti anak gitu kan. Ternyata sesama perempuan pun anak ke ibu itu harus mengerti bahwa ibu itu juga wanita gitu. Oh dari sini aku sadar oke. Dari itu aku jika melihat ibu-ibu arisan atau yang kayak tinggalin anaknya sebentar buat olahraga dan lain sebagainya, itu berhak untuk mereka jalani gitu. Dari buku ini saya benar-benar sadar banget bahwa perempuan itu sangat istimewa. Subhanallah. Iya, itu dari saya. Sekian. Tapi dia kumpulan esai atau satu kesatuan setiap bab saling sambung? Ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya, enggak dalam bentuk apa namanya? Yang esai gitu ya. Enggak sih. Dan satu kesatuan dia setiap bab itu ngalir sih. Awalnya dia nyeritain sejarah, kemudian penerapan dari sejarah psikologis feminis itu gimana. Setelah itu gimana sih rupa isu yang dari feminis ini gitu dari buku itu. Penulisnya sendiri orang mana?
belum saya baca. Belum saya baca ya. Kalau kalau asal penulis itu saya nggak terlalu perhatiin siapa, cuma mungkin kita bisa lihat. Tapi gaya bahasanya bisalah kami ikuti ya. Iya, gampang saya pahami gitu. Yang awalnya kan saya kira kalau bahas-bahas psikologis kayak gitu itu bahasanya pasti berat gitu kan. Banyak gunakan sarapan bahasa Inggris atau lain sebagainya Iya. gitu ya. Kayak karya ilmiah lah gitu Iya, ya. kayak Tapi ini enggak. awalnya kan biasanya kalau sejarah itu saya kalau ada kalimat yang susah saya ngerti saya pasti langsung searching gitu kan. Tapi di sini tuh misalkan dia ada kalimat serapan, di kalimat selanjutnya dijelasin apa maksudnya gitu. Jadi nggak capek-capek kita cari Google gitu. Gitu. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak Rabiatul Adawiyah. Sama-sama. Ya. Oke, sebuah penjelasan yang sangat menarik gitu ya. Kalau kamu selalu Jakarta. penasaran baca buku dari judulnya, pengen tahu gitu. Iya. Nah, itu sebetulnya semiotika banget, kan ya? Mencari tanda kenapa kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya mungkin ke janganlah. Bapak ya yang barusan ini. Yang duluan datang. Iya, duluan datang ya. Supaya tuh dapat dulu. Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Aku ya 2 minggu terakhir berarti ya sejak kita bincang buku terakhir. Ya, aku baca 2 buku teman-teman. Satu tuh punyanya si Felix Messi yang belang-belang. Ya, tapi tidak pakai namanya dia ya. Iya, justru sebenarnya aku mulai berpikir gitu. Sebenarnya karena aku baca 2 buku gitu, terus aku berpikir kan, di mana sih sebenarnya batas apa ya? Apa sih garis tengah dari kedua buku ini gitu? Terus aku berpikir, Kayak nama Semarang. ternyata pas baca 2 buku ini, aku memikirkan tentang fiksi itu sendiri. Gitu. Nah, di Felix, di buku ini judulnya adalah Kode Etik Laki-laki Simpanan. Itu ditulis oleh Robertus Aldonis Hauff di sini. Nah, yang menarik adalah buku ini tuh fiksi sejak dari nama penulisnya. Jadi nama penulisnya itu sendiri sudah fiksi gitu. Si Robertus Aldonis Hauff itu, jadi buku ini sebenarnya ditulis oleh Felix Messi. Dia yang nulis tentang orang-orang Wetimo. Nah, orang-orang Wetimo itu cerita tentang Timor, sejarah Timor lah, Pulau Timor maksudnya di Nusa Tenggara Timur. Aku sering itu Felix salah satu penulis favoritku gitu, dan memang waktu dia setelah menulis orang-orang Wetimo itu dia sangat-sangat terkenal dan sering diundang kemana-mana dan sering datang ke acara-acara kepenulisan lah. Aku ingat banget suatu hari dia pernah datang ke Bang Det yang di punya Gunawan Muhammad itu Salihara ya. Salihara ya. Nah, dia tuh pernah datang ke Salihara. Terus waktu di Salihara katanya dia mendiskusikan bukunya dia kan, yang orang-orang Wetimo. Tapi yang dibaca dikutip gitu waktu akan ada pembacaan kan bukunya. Nah, yang dibaca itu bagian-bagian yang cabulnya saja gitu. Nah, di sini Felix menceritakan tentang seseorang bernama Aldo, dan Aldo ini ceritanya Aldo ini seorang penulis dan dia tuh menceritakan dirinya sendiri jadinya, dan dia tuh sangat-sangat cabul gitu, cabul, misoginis. Pokoknya sangat laki-laki yang sangat kotor gitu. Kayak ada banyak hal lah cerita si Aldo ini, tapi bentuknya ada kumpulan cerpen gitu, dan semuanya menceritakan tentang si Aldo. Termasuk kayak ada momen yang dia putus cinta, terus dia menulis puisi di Facebook, terus kata dia puisinya dia terkenal, semua orang di Facebook tuh suka sama puisinya dia, dan dia di DM gitu loh sama orang-orang gitu yang menyanjung puisinya dia gitu, dan puisinya ditulis di belakang, dan puisinya jelek gitu. Tapi maksudku itu bagian dari leluconnya Felix gitu, tapi emang dia tuh sangat-sangat humoris kan, maksudnya tulisan-tulisan dia juga sangat lucu gitu. Terus ada juga momen yang bagian ada seorang penulis puisi perempuan gitu, dia tuh
tidak suka dengan si penulis ini gitu. Tapi karena wajahnya cantik, dia suka ngobrol aja gitu dengan si penulis perempuan ini. Tapi sepanjang pembicaraan itu dia terus mengumpat tentang si perempuan gitu. Iya. Jadi dengan pikiran-pikiran kotornya, aku merasa bahwa jika dilihat dari kacamata sarkastik, ini novel yang sangat baik sekali, dan bukan novel, jadi kumpulan cerpen yang sangat bagus sekali. Termasuk dia banyak mengambil latar-latar sejarah dari timur, kayak Timur Leste gitu-gitu. Ya. Terus setelah itu, ini buku yang sangat fresh sekali, aku baru baca semalam. Langsung habis. Wow. Jadi semalam tuh aku ngambil buku di sini, terus judulnya Caldas, Gabriel Garcia Marquez. Aku buka di halaman pertama, kedua, tiba-tiba udah habis aja. Kayaknya loncat ya. Iya, nggak loncat. Nah, kenapa aku bilang aku memikirkan tentang fiksi di kedua buku ini? Ini tuh non fiksi sebenarnya, teman-teman. Ditulis oleh Gabriel Garcia Marquez buat majalah. Jadi kayak awalnya tuh dibagi per bagian-bagian gitu, sesuai dengan terbitan si majalahnya, sebagian-sebagian. Dan memang kalau dilihat kelihatan tuh per bab itu ada semacam kalimat penutup yang mengantar kita ke selanjutnya gitu, yang membuat kita pengen membaca bagian selanjutnya gitu. Dan pas di terbitan berikutnya gitu, di bab berikutnya itu kita diingatkan lagi tuh di bab sebelumnya. Nah, kalau kita baca di satu buku jadinya tidak terlalu relevan jadinya, tapi terlihat tuh ada rasa bahwa ini tuh ditulis untuk cerita bersambung gitu. Oke. Begitu. Nah, ceritanya tentang seorang laki-laki yang dia pelaut, terus kapalnya karam. Aku sempat nyari judul Caldas ini maksudnya aku penasaran kan, aku coba cari reviewnya yang lain gitu. Tapi ternyata nggak ketemu tuh judul Caldas ini di luar gitu, maksudnya di terbitan selain terbitan Indo gitu. Ternyata judul di bahasa Inggrisnya Mungkin ada di situ, nggak ada ya? nggak tahu deh. Diterjemahkan dari apa? Oh ya, ada di judul aslinya itu The Story of Shipwrecked Sailor gitu. Ya. Dan di Caldas kan nama kapalnya. ya, Caldas itu nama kapalnya. Terus di bahasa Spanyolnya katanya lebih panjang lagi tuh. Judul aslinya jadi The Story of Shipwrecked Sailor Who Drift on a life craft for 10 days without food and water, was proclaimed a national hero, kissed by beauty queens, made rich through publicity, and spurned by government and forgotten for all times. Itu plotnya ya. Bisa sasak. Bahasa iya sangat panjang sekali gitu kan. Dan sebenarnya jadi kalau cerita bersambungnya ini itu sederhana, teman-teman. Cuman tentang seorang laki-laki, ya itu dia kapalnya tenggelam gitu, terus dia bertahan selama 10 hari gitu. Tapi hal-hal di luar itu tuh yang bikin cerita ini jadi seru gitu. Kayak misalnya dia kan dia tuh awalnya waktu sudah selamat kan diwawancara. Nah, pemerintah tuh sempat menahan dia supaya tidak diwawancari oleh siapapun. Dan ternyata kapal itu tuh karam bukan karena badai. Kira-kira karena apa? Kapalnya itu kelebihan muatan, dan kelebihan muatannya adalah barang-barang selundupan, TV, kulkas, dan itu tuh kapalnya angkatan laut. Jadi kayak Indonesia. Iya, Indonesia. Indonesia juga gitu ya. Oke, jadi begitu tuh dia. Nah, apa lagi ya? Ayo lo. Lupa ini. Dilarang untuk diliput karena kemungkinan takutnya akan menjurus ke situ. Iya, jadinya menjurus ke ya. situ. Makanya di judul aslinya tadi tuh dibilangin kalau dia tuh Ada government. iya, dia sempat dijadikan ini kayak national hero gitu. Dia juga bingung kan. Maksudnya dia kan
yang dia lakukan tuh cuman bertahan hidup aja gitu. Selama 10 hari kan, dia cuma bertahan hidup aja kan. Tapi dijadiin national hero gitu. Ya heroismnya dia apa gitu kan. Ya heroismnya dia ya bertahan hidup doang gitu. Oke, ya, ya. Tapi malah gara-gara berita-berita itu kayak dia akhirnya membongkar masalah apa penyelundupan barang-barang itu, akhirnya dihapuskan tuh sejarahnya dia dari sama pemerintah gitu. Dan penulisnya si Gabriel Garcia Marquez kan juga jadi exile. Oh, oke. Jadi exile dia. Nah, mungkin itu sih. Enggak, tadi malam kamu cerita iya. sebetulnya kamu kan anak pantai tuh kan. Oh iya. Jadi kenapa? Oh iya. Kenapa aku baca dari awal tuh sampai habis langsung kayak satu waktu gitu ya, dan kayak fokus banget kan aku kan. Karena aku tuh lahir dan tumbuh di sebuah desa nelayan, dan di kampungku tuh banyak banget cerita tentang orang-orang yang tenggelam dan bertahan hidup. Kamu sekampung sama Andrea Hirata ya? Iya, tapi dia di Belitung. Tapi dia di bagian tengah tuh, aku di bagian pantainya. Jadi dia nggak cerita tentang nelayan. Iya, iya. Andrea Hirata tuh. Tapi ini aku tuh punya teman, bapaknya itu sempat hanyut dari mulai Jawa tuh. Jawa bagian masih dekat Banten. Itu kapalnya hanyut. Dia ditemuinnya di Madura. Kapalnya tenggelam. Iya. Terus selama beberapa waktu itu, beberapa hari itu, dia hidup dengan makan beras. Makan beras. Makan beras, iya. Terus di sini juga ada cerita tentang si karakter itu kan sempat melawan ikan hiu kan. Iya. Karena dia setiap jam 5 sore katanya dia di kapal, kan dia sudah tenggelam tuh. Terus kan dia bertahan pakai kapal rakit gitu kan. Setiap jam 5 sore itu ada hiu yang datang. Ada hiu yang datang ngiterin apa? Kapalnya dia, perahu kecilnya dia. Nah, aku tuh punya tetangga juga yang pernah dimakan hiu. Jadi hiu tuh tidak makan orang sebenarnya. Jadi dia digigit tuh seperut dari kepala gitu sampai ke perut, terus dimuntahin. Dan Iseng aja gitu ya. Iseng. Dan ternyata memang hiu tuh Penasaran ini apa? penasaran. Hiu tuh isengnya tinggi. Jadi dia digigit dan dimuntahin. Perutnya robek gitu. Nah, di sini si karakter utama yang diceritain ini, si pelayar ini, Namanya siapa? aku lupa lagi. Nama Spanyol, jadi aku agak susah ingat. Nah, dia itu sempat itu kan melawan hiu tuh setiap jam 5 sore gitu. Jadi setiap jam 5 sore dia menahan diri terus dirakit karena dia takut hiunya nabrak terus dia kebalik gitu kan. Sampai ada momen yang dia kan kelaparan kan selama 10 hari itu. Ada ikan hiu yang naik ke atas perahunya. Terus dimakan sama dia. Karena dia udah Bentar, lapar ibunya hiu besar ya? Hiu kan ukurannya, Oh iya, ada yang. kan ada anak hiu ya, ada anak hiu ya. Enggak dia lahir tiba-tiba besar. Tadi dijelasin hiunya hiu apa? Enggak dijelasin. Dijelasin. Hiu stunting. Manting. Cuman hiunya digigit sama dia 2 kali tuh. Terus. Makan DMBG gitu. Aduh. Terus. Iya, jadi kayak dia sampai ada momen yang dia gigit hiunya tuh 2 kali. Mentah-mentah itu digigit 2 kali, terus kayak ternyata dia nggak selapar itu kan. Terus dia bingung tuh, oh gimana nih buat jaga si hiunya agar tetap segar. Ditaruh sama dia di bawah, di air, dicelupin di air, diikat, ditaruh di air. Waktu ditaruh di air, tiba-tiba ada hiu lain yang nyamber. Karena Darah. Iya, karena darah. Terus kayak bingung tuh dia, udah kelaparan lagi kan. Akhirnya dia kebingungan. Terus ada anak burung dara, bukan burung camar. Anak burung camar ditangkap sama dia. Terus dipatahin sama dia lehernya. Terus mau dimakan sama dia, terus kayak ternyata dia nggak selapar itu gitu. Dia agak jijik gitu kan, karena darah segala macam gitu. Jadi di kepenulisan sendiri aku merasa kayak kita bisa merasakan gitu si karakter ini. Dan itu tadi gitu, dia walaupun Gabriel Garcia Marquez ini kan penulis fiksi ya sebenarnya gitu. Selain dia wartawan kan. Jadi benar-benar terasa seperti fiksi pembacaannya tuh. Oke. Makanya aku bahkan nggak tahu tuh ini
non fiksi sebelum Bang Ded semalam tuh nyebut. Bang Ded sempat nyebut gitu, itu non fiksi, terus aku mikir, oh itu non fiksi gitu. Aku pikir fiksi sampai habis gitu. Beneran terasa seperti Iya. mengalir banget. Ada banyak juga penulis-penulis fiksi yang sempat jadi Ini juga non fiksinya ya. oh ya. Kayak salah satu penulis fiksi yang aku suka tulisan non fiksinya tuh si Ernest Hemingway juga. Oh, Hemingway pernah nulis tentang tukang potong rambut dan itu bagus banget esainya. Ya bentar, terus orang yang terdampar di kampungmu yang hiu itu selamat. Selamat dia. Terus itu sangat magis ya. Karena dia kalau teman-teman tahu suku laut di Indonesia itu sebenarnya ada 2, Bajo sama suku Sawang. Sawang, oh Sawang benar. Iya. Baju sering banget. Bajo itu kan dia kalau di Filipina sampai Sulawesi ke bawah itu dipegang sama suku Bajo. Tapi kalau Sumatera Kalimantan itu dipegang sama suku Sawang. Nah, dia tuh bagian dari suku Sawang. Nah, waktu dia digigit sama hiu, dia bilang dia inget kakeknya. Terus dia berbisik ke dalam hatinya, kakek tolong bantu aku. Terus dia dimuntahin sama hiunya. Padahal pada dasarnya hiu memang nggak makan orang. Kalian jangan percaya sama propaganda itu. Iya, film Jaws. Jadi hiu cuma iseng doang ya? Iya. Dia kayak teorinya Sigmund Freud kan, fase oral gitu. Pengen kenal sesuatu pakai mulut. Oke, sip. Oke, Menarik ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Ariel gitu. Buku ini juga sebenarnya buku pertama yang aku baca. Bukunya Gabriel pertama yang aku baca, tapi aku baru nyadar nanti setelah diperkenalkan sama 101 Kesenian baru aku tahu, oh penulis yang sama tuh gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Ariel. Berikutnya langsung ke Bung Rudi, silakan. Aku dong, Bang. Karena aku juga enggak. Kamu terakhir. Enggak usah. Lebih panjang. Karena aku enggak ini, Bang. Aku udah lama selesai. Oh, Kayak cuma inti. Oke, sip. Bang. Ya, Iin dulu ya. Halo teman-teman, salam kenal ya. Saya Iin Farliani. Sore ini saya mau mereview sedikit saja tentang novel Wanita Rembulan karya Joka Al-Harti. Ini novelnya pemenang International Booker Prize 2019. Jadi penulisnya ini dari Oman, penulis perempuan. Jadi karena aku kayaknya udah sebulan lalu deh aku selesaiin, tapi baru sempat datang ke sini ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang aku tidak begitu ingat detail. Karena selain sudah lama menyelesaikannya, juga karena tokohnya banyak sekali ya. Ini dari beberapa generasi keluarga dan dia menyoroti gimana sih perubahan Oman itu yang dari sistem perbudakan menjadi pembebasan gitu. Jadi di penghapusan sistem perbudakan gitu. Jadi kita dikasih banyak cerita dari tiap generasi keluarga gimana sih efek dari sistem perbudakan yang dihapus itu. Nah, ternyata tidak selalu kita nganggapnya baik ya, berarti perbudakan sudah dihapus, tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Misalnya di tokoh Zarifa itu dia justru merasa sengsara sekali karena perbudakan dihapus. Kenapa? Karena dia kayak kehilangan pegangan gitu. Dia melihat tuannya ini sebagai sosok di mana dia tempat mengabdi gitu. Jadi ketika perbudakan itu dihapus, dia kayak enggak punya tujuan hidup gitu. Karena dia udah menganggap tuannya ini sebagai dia satu-satunya, dia yang tempat saya mengabdi bla bla gitu. Dan pokoknya dari situ dia punya merasa punya tujuan hidup, merasa punya pegangan. Terus karena perbudakan dihapus juga dia berpisah dengan anaknya kan, Sanjar itu, karena Sanjar mau mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Kayak gitu. Dan novel ini dia banyak sekali tokohnya, terus tiap bab itu ya halamannya bahkan tidak sampai 5 halaman gitu, kayak Tiap bab. terlalu cepat gitu kita berpindah dari satu tokoh ke tokoh lain gitu. Kita masih penasaran sama tokoh ini tapi udah berpindah lagi dengan tokoh lain gitu. Dan aku sih melihat teknik bercerita yang seperti ini, di mana setiap bab tuh nggak sampai 5 halaman, jadi dia berpindah lagi plotnya.
kayaknya pusing ya kalau kita terlalu ikan saya belum puas dengar satu tokoh ini tapi udah dipindah lagi ke tokoh lain gitu. Jadi itu aku pikir teknik yang gimana dia seperti topik yang diangkat ini sendiri yaitu tentang Oman, negara Oman yang sedang menuju kehidupan modern gitu dengan dihapusnya sistem perbudakan itu, dan orang tuh masih kayak tergagap-gagap gitu loh antara yang anggap kita bilang tradisional atau konservatif dengan yang modern. Jadi kayak perubahannya tuh ada menganggap terlalu cepat gitu. Jadi orang-orang belum sempat beradaptasi dan begitu juga yang diejawantahkan oleh novel ini gitu. Pergantian bab yang cepat seperti ketidakbiasaan orang-orang itu untuk menerima perubahan gitu. Jadi kayak gitu. Terus yang mungkin yang menjadi pertanyaan buatku ya kenapa tokoh-tokoh perempuan di sini tampil sangat berdaya dan sedangkan laki-lakinya tidak. Mungkin dugaan karena penulisnya perempuan gitu, terus dia berasal dari negara yang patriarkis gitu, yang perbudakan di mana laki-laki itu tata tertinggi. Mungkin itu ya dia mau sampaikan. Tapi menurutku tuh kayak belum kuat gitu di sini. Kenapa laki-lakinya tidak jelas gitu. Misalnya Abdullah tuh dia oke lah, Abdullah itu dia dibesarkan hanya sama ayahnya yang begitu keras, terus ibunya udah ndak ada gitu. Sehingga mungkin itu berefek ke karakternya yang lembut dan sebagainya gitu. Tapi lembut dan gampang sedih dan terkesan cengeng malah. Tapi menurutku itu kayak apa ya, terlalu jomplang aja dah. Tokoh perempuan yang terlalu berdaya, gitu, terlalu kuat dengan laki-laki yang begitu ya lemah lah, katakanlah seperti itu. Jadi aku kayak kurang puas gitu, kurang ada landasan mengapa mereka bisa seperti itu yang dihadirkan gitu. Ya mungkin salah satu ideologi pengarangnya juga ya karena pengarangnya perempuan, terus berasal dari negara yang kayak gitu. Mungkin dia ada kayak idealis bahwa tokoh perempuan tuh harus kayak gini gitu. Jadi kayak ya mungkin barangkali seperti itu. Ya itu saja sih. Mungkin ada teman-teman yang tertarik. Bab-babnya itu kalau nggak salah nama-nama tokoh malah ya. Iya, jadi kayak ya nama-nama tokoh dan cepat sekali kan pergantiannya. Jika kita naik turun gitu, mood kita dibuat. Di sini tokohnya masih sedih gitu, belum selesai masalahnya udah diganti dengan tokoh lain gitu. Jadi kayak berubah-ubah dengan cepat gitu. Ya itu saja, terima kasih. Buku yang lain Jangan. masih Karena panjang aku tak waktu. catat loh ini. Oh iya. Jadi kayak dan ada beberapa yang udah lama aku baca gitu. Seandainya aku catat mungkin. Oke, terima kasih banyak In. Aku juga udah baca buku ini dan sudah aku resensi. Tapi yang menarik yang tidak sempat aku catat cara Iin menafsirkan soal, karena menurut ini kan walaupun realis tapi memang agak aneh cara pembagian babnya gitu. Jadi kayak apa ya, cepat sekali gitu dan tiba-tiba kita melompat ke sana, melompat lagi ke sini gitu. Nah, yang tidak aku tangkap di Iin, dia justru mampu menafsirkan bahwa jangan-jangan ini juga cerminan dari kondisi masyarakat di sana gitu, yang gagap juga gitu. Jadi ya kalau dalam istilah psikologi kayak fase liminal gitu ya, fase ambang gitu. Di satu sisi mereka sudah keluar dari masa feodal gitu ya, perbudakan sudah nggak ada gitu, tapi sisi lain mereka juga belum merengkuh nilai baru gitu yang ini gitu. Jadi masih ya fase liminal, fase ambang gitu kan. Seperti itu, menarik. Itu menurutku poin yang baru buatku. Terima kasih banyak In. Berikutnya, the last but not least, silakan Bung Rudi tanpa Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu lalu saya minjam buku di teman baca. Salah satunya buku ini yang direkomendasikan sama Kang Dedi. Judulnya Perang. Kang Dedi tanpa Mulyana ya. Yang ditulis sama Rama Wirawan namanya. Jadi Rama Wirawan ini seorang penulis, dituliskan juga di sini profil penulisnya gitu. Seorang yang suka dengan musik underground, dia bilang juga penulis yang mulai menulis pada saat SMP menulis suatu
salah satunya ini novel ini gitu. Yang berasal dari Rama Wirawan berasal dari Jakarta. Jadi aku merasa agak ini sih apa namanya agak ketipu sama judulnya sebenarnya. Ya. Perang gitu. Aku kira sebenarnya sebelum aku baca tuh mengisahkan atau menceritakan tentang peperangan gitu. Ternyata perang ini nama tokoh gitu sebenarnya yang dipakai sama Rama Wirawan untuk menceritakan novel ini gitu. Jadi namanya itu perang. Nama panjang itu Perang Hayat atau Perang Hidup gitu. Jadi novel ini sangat apa namanya relate sih menurutku sama apa yang aku rasakan juga. Jadi dikisahkan perang ini dia tuh orang yang merasa dirinya itu apa namanya terasingkan gitu, kesepian gitu. Orang yang merasa kesepian gitu. Bahkan pada masa sekolahnya pun dulu udah bilang perang ini kayak apa mengurungkan dirinya gitu ketimbang dia bersama teman-temannya yang pergi kemana-mana gitu. Bahkan masa dia pacaran gitu ada nama pacarnya itu Vina kalau nggak salah. Vina. Oh, Vina. Ya, Vina. Gak tahu sih dia Cina atau enggak tapi Vina namanya Vina. Bahkan pada saat dia pacaran sama Vina pun dia apa namanya nggak sekaya orang yang pacaran pada umumnya gitu, kayak jalan-jalan lah gitu. Jadi perang ini lebih suka kayak baca buku gitu di perpus waktu itu. Jadi menurut pacarnya juga si perang ini terlalu idealis dia bilang. Karena dia itu nggak terlalu ini ya mengikut tren gitu. Jadi ketika orang-orang muda gitu, anak-anak muda yang selalu haus akan tren gitu, mengikuti tren, si perang ini malah nggak mau gitu ikut-ikutan karena menurutnya itu akan menjadi bagian dari modal si kapitalis itu gitu. Itu sih dia ini pegang gitu. Lalu perang ini mulai lulus sekolah gitu kan, lulus kuliah. Setelah itu lalu dia apa namanya melamar pekerjaan di salah satu percetakan gitu. Saat itu dia merasa kayak lebih ini ya, merasa ada yang hilang dari dirinya, kayak kebebasannya gitu, merasa terenggut di kantornya gitu. Karena teman-temannya kayak enggak apa ya, lebih ke ini teman-temannya itu hal-hal pekerjaan aja gitu, lebih terpaku ke itu yang merasa dia kesepian juga di pekerjaannya. Lalu suatu ketika tempat kerjanya ini kan punya cabang gitu, punya cabang. Jadi ada teman dari cabang lain itu yang bernama siapa Bukan namanya? Gramedia. Enggak. Siapa ya? Itu Deli. Denny. Namanya Denny. Namanya Denny. Nah, si Denny ini kan ngelihat si perang waktu itu lagi baca novel romance. Ya. Ya. Terus si Denny sempat ini kan nanya ke si perang, kamu suka baca buku juga ya gitu. Iya, ternyata si perang ini pernah mendengar rumor tentang si Denny ini gitu. Kalau Denny ini punya sering bermasalah sama pekerjaannya gitu, kayak nganter pesanan yang selalu telat gitu. Bahkan pernah mencuri beberapa properti di percetakannya itu gitu. Tapi dia kan udah enak kan langsung ngomong kayak gitu. Jadi suatu ketika si Denny itu ngajak si perang gitu buat main ke rumahnya. Saya selesai kerja gitu, dia ajak ke rumahnya. Lalu waktu itu si perang agak ini ya, agak maksudnya terpukau sama kamarnya si Denny gitu. Karena banyak buku-buku sama kaset-kaset gitu yang ada di kamarnya. Lalu
beberapa kaset juga diputerin gitu sama si Denny gitu. Ternyata kaset-kaset punk lah istilahnya gitu kan. Jadi si Perang ini nanya langsung ke si Denny gitu. Oh kamu punk ya, dia bilang. Iya, emang kenapa, dia bilang gitu. Punk itu apa sih? Sempat dia nanya kayak gitu. Tapi si Denny ini nggak ngejelasin gitu apa definisinya, karena karena nggak perlu gitu. Dan setiap definisi tentang punk itu berbeda-beda dan tidak melulu tentang definisi sih, lebih ke kita menjalani secara langsung lah gitu istilahnya. Jadi setelah itu malahan si Perang ini merasa asik gitu sama si Denny ketimbang sama teman-teman kantornya gitu. Merasa asik dan merasa ada tempat dia kayak bercerita yang enak lah gitu. Lalu si Denny ngasih dia satu zen gitu. Satu zen itu kalau nggak salah mengenai anarki lah gitu. Lalu suatu ketika si Perang sering main lagi gitu ke rumahnya Denny gitu. Si Perang kan ngerokok dia. Ada anunya dikit. Dia tuh menurut aku bagus sih, karena menjelaskan yang banyak belum orang tahu gitu. Jadi si Perang ini si Perang ini kan ngerokok gitu kan. Lalu si Denny ini ternyata nggak ngerokok gitu. Jadi dia tuh nanya dulu ke Denny kan, karena dia yang punya kamar gitu. Dan di sini boleh ngerokok nggak gitu? Ditanyakan. Oh boleh. Pertanyaan macam apa itu? Dia bilang silakan ngerokok aja. Dia bilang oke, dia ngerokok. Dia tuh kebayang si Perang ini kok seorang punk nggak ngerokok ya. Padahal yang difikirkan itu punk itu wah minumnya parah gitu kan. Tapi dia tuh mikirnya kayak gitu. Tapi yang sayangnya gitu, si Perang ini nggak nanya gitu. Padahal kalau dia nanya bakalan dapat satu gambaran baru sih menurutku. Karena tapi aku ini aja ya aku tambahin. Jadi pada ini sih generasi kedua waktu itu, generasi kedua pada tahun 80-an gitu, generasi kedua pang-pangan gitu. Jadi ada suatu ideologi baru gitu yang ada di punk itu, yaitu straight edge, yang anti dengan kayak ngerokok gitu, alkohol, narkotika itu dia anti, lebih ke hidup bersih gitu. Itu yang enggak ditanyain, sayang sekali gitu. Pang yang mandi ya. Pengurus. Iya. Itu yang masih kurang lengkap waktu itu. Lalu setelah itu si Denny ngajak si Perang buat main ke taman, ketemu sama anak-anak gitu, sharing-sharing, asik lah gitu. Tapi di sini diceritakan gitu, si Perang mulai merasa hidupnya kayak lebih berwarna lagi ketika dia ketemu sama si Denny, sama kenal-kenalan barunya yang ada di taman itu. Lalu si Denny balik waktu itu pakai angkutan umum. Dia tuh ngelihat anak namanya tuh Adit, seorang pengamen jalanan gitu kan. Adit pengamen jalanan. Dia selalu Perang ini selalu orang yang kayak mikir sekali gitu. Dia tuh ngelihat kayak ketimpangan gitu kan kalau dia ngelihat hal-hal kayak gitu. Lalu dia tanya si Adit gitu kan, sambil dia ngasih uang juga pas dia ngamen gitu. Kamu sekolah enggak? Dia bilang. Aku enggak sekolah, tapi aku belajar di jalanan. Dia bilang. Oh, kamu belajar di mana? Ternyata ada di kayak trotoar gitu. Pengajarnya gitu, namanya itu Mirah, Kak Mirah namanya. Dia yang ngajarin Adit ini. Lalu satu waktu
si Perang penasaran gitu, pengen kesana gitu, pengen tahu gitu. Karena si Perang ini kalau masalah cewek itu dia itu lebih ke mencari cewek yang satu pandangan gitu, yang satu pemikiran. Itu yang jarang sekali yang dia temukan si Perang ini. Lalu dia main ke sana gitu, ketemu sama si Mirah gitu, sama si Adit juga di sana. Ternyata Mirah ini emang orangnya apa namanya, care gitu sama hal-hal yang seperti itu gitu. Lalu mulailah mereka berkenalan gitu kan, merasa asik sama si Mirah. Agak loncat sih ini, terus saya loncat apa namanya, ternyata mereka itu akhirnya menikah ternyata sama si Mirah, dan mengangkat si Adit ini untuk anak angkatnya gitu. Happy endingnya sedih ya. Iya. Happy endingnya sedih. Iya. Pending itu maksudnya gimana itu? Gimana sih? Terus. Dia tuh si Perang merasakan apa namanya, resistensi, dia bilang. Merasakan resistensinya ketika dia menikah bersama si Mirah. Karena waktu itu dia tuh pas dia menikah, dia sering melakukan aksi-aksi seperti penempelan gitu, kayak manifesto lah gitu kan. Iya. Itu yang dia rasakan. Mungkin itu aja sih. Oke, Keren. terima kasih Bung Dodi. Yang satunya buku Pang juga tuh ya. Iya, tapi aku belum selesai. Ya, karena si Rudi ini memang ini ya teman-teman ya, maksudnya bergerak di kultur Pang juga gitu. Jadi sebetulnya aku merekomendasikan ini memang tujuannya ke situ sebetulnya. Jadi buku ini sebetulnya buku yang sangat banyak dibaca pada tahun 2000-an awal untuk teman-teman Pang yang sedang resah gitu ya. Jadi ya kita tidak mengkritik, tidak begitu mempermasalahkan lah soal unsur-unsur intrinsiknya gitu ya, karena buku ini dia membawa semacam keresahan anak-anak muda khususnya yang di Pang gitu, tentang apa itu kebebasan gitu, apa sih kerja yang betul-betul kerja yang membebaskan itu seperti apa kayak gitu. Kenapa sih kenapa anak muda itu tidak peduli dengan sekitarnya gitu, semua pengen masuk ke dunia kerja. Kan gitu-gitu kan. Iya. Menurutku bagian paling menarik sih sebetulnya ketika dia bermimpi tuh. Yang rame banyak orang, kemudian sendiri jalan ke cabang yang berbeda dibanding kebanyakan orang gitu. Itu mimpi-mimpi yang nampak mungkin utopis bagi banyak orang. Ini keresahan-keresahan anak muda lah, apalagi khususnya yang memilih jalan-jalan Pang gitu, dengan informasi-informasi juga tentang soal Pang itu, soal street age itu segala macam. Ini buku ini cetak ulang oleh penerbit yang dibuat sama temanku di Makassar gitu. Gitu. Tapi memang ini untuk ini aja sih sebetulnya, untuk perbincangan isinya yang menarik sebetulnya gitu ya. Tapi kalau mau dikaji intrinsiknya mungkin ya enggak secanggih novel-novel biasa gitu. Oke, terima kasih banyak Bung Rudi. Ini kita sudah selesai teman-teman. Ada yang mau diskusikan nggak atau kita tutup aja? Tutup aja ya, udah jam 6 ya. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah datang. Ada Rabiatul, ada Davin, ada Aska, Iin, Ariel sama Bung Rudi. Tadinya sebetulnya pesertanya kita bisa banyak, cuman sebagian anggota itu membantu kegiatannya Rodro di ini. Jadi memang ya udah gitu, untuk bantu-bantu gitu, tenaga ke sana gitu. Jadi tadi mikirnya ya 2-3 orang nggak apa-apa, jadi cuma bertiga ya. Tiba-tiba satu-satu datang gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Sampai jumpa di bincang buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.